Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Gustrianti dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 221440101. Baiklah, di sini saya akan mereview tentang materi konsep kredensial keperawatan dan komite keperawatan. Amanah Lokakarya Keperawatan tahun 1983. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan profesional. Perawat adalah profesi. Profesi itu bukan sekedar pekerjaan biasa. Profesi memerlukan 3 poin, yaitu yang pertama keahlian. Keahlian itu diperoleh melalui pendidikan profesi dan kemudian teruji dari pendidikan dengan diperolehnya berbagai sertifikat ataupun ijazah. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu mengutamakan kebenaran disertai upaya baik dan menerapkan prinsip etik. Yang ketiga yaitu kesejawatan. Kesejawatan yaitu tergabung dalam organisasi profesi, ikut serta dalam upaya memajukan keperawatan sebagai profesi. Kredensialing merupakan serangkaian kegiatan dan memastikan seseorang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat bekerja. Kredensialing bersifat umum dan khusus. Bersifat umum itu dilakukan untuk memberikan status terregistrasi secara kewilayahan kerja. Bersifat khusus memberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan tindakan klinik tertentu. Kredensialing terdiri dari sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Sertifikasi itu proses pemberian formal sebagai pengakuan atas kemampuan yang dicapai seseorang. Bentuk sertifikasi itu seperti ijazah dan sertifikat. Kemudian registrasi itu berlaku untuk periode waktu tertentu, biasanya 3-5 tahun. Lisensi atau kewenangan merupakan pemberian izin atau kewenangan menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu secara legal. Dasar dan pengelola kredensialing perawat di Indonesia. Karena Undang-Undang Keperawatan belum disahkan, maka dasar yang digunakan salah satunya ialah Permenkes nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Kredensial perawat di rumah sakit biasanya dilakukan oleh Komite Keperawatan Rumah Sakit melalui berbagai mekanisme penilaian yang ditentukan di rumah sakit. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tenaga kesehatan di setiap orang yang mengabadikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu melakukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pada pasal 33 tentang organisasi rumah sakit, 1. Setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Yang kedua, organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur peninjauan medis, komite medis. Pasal 36. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan 2 tata, yaitu yang pertama yaitu tata kelola rumah sakit dan kedua yaitu tata kelola klinis. Peraturan internal rumah sakit. Peraturan internal adalah aturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit, meliputi peraturan internal,
korporasi, dan internal staff. Rumah sakit mempunyai komite keperawatan yang menjamin tata kelola klinis untuk melindungi pasien. Setiap tenaga keperawatan dikendalikan dengan mengatur kewenangan klinisnya untuk melakukan tindakan keperawatan. Hanya tenaga perawat yang memenuhi syarat-syarat kompetensi dan perilaku tertentu saja yang boleh melakukan tindakan keperawatan. Komite keperawatan itu adalah wadah yang struktural yang terdiri dari tenaga keperawatan yang mumpuni, bertujuan untuk memenuhi strategis kepada pimpinan rumah sakit agar rumah sakit tersebut terjaga profesionalismenya. Komite keperawatan dibentuk dengan berasaskan profesionalisme keperawatan, bahwa sebagai profesi kualitas perawat harus dikendalikan melalui mekanisme yang akuntabel. Setiap rumah sakit harus menetapkan komite keperawatan yang menjamin kualitas keperawatannya dan asuhan keperawatan guna untuk melindungi pasien. Pekerjaan yang sangat khusus dapat diberikan kepada perawat itu yang dikendalikan dengan melakukan validasi dan memberinya sertifikat kewenangan. Perawat sebagai profesi kesehatan strategis memenuhi tugas keperawatan dan asuhan keperawatan. Pengendalian pelayanan dan asuhan keperawatan. Perawat sebagai profesi kesehatan strategis membantu penugasan keperawatan dan asuhan keperawatan. Pelayanan keperawatan dikendalikan sepenuhnya oleh para pengelola atau manajer keperawatan. Kualitas asuhan sangat tergantung dari kualitas perawat yang bertugas, sehingga kualitas perawat sebagai profesi perlu dikendalikan melalui mekanisme kredensialing khusus oleh komite keperawatan. Tugas utama komite perawat yaitu ada 3. Yang pertama, rekomendasi pemberian izin untuk melakukan tindakan keperawatan. Dan yang kedua, memelihara kompetensi dan perilaku tenaga keperawatan melalui audit keperawatan dan pengembangan profesi berkelanjutan. Dan yang ketiga, yaitu rekomendasi penampungan kewenangan klinis tertentu sehingga pencabutan izin untuk tindakan keperawatan. Kewenangan komite keperawatan yaitu memberikan rekomendasi rincian ke klinis, memberikan rekomendasi surat penugasan klinis, memberikan rekomendasi audit keperawatan, memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan berkelanjutan, memberikan pendampingan dan rekomendasi pemberian tindak etik disiplin. Kebijakan kredensialing khusus ditetapkan oleh direktur rumah sakit. Perlu kerjasama dengan berbagai pihak termasuk PPNI, tingkat komisariat, kabupaten dan provinsi, dan himpunan keperawatan. Jaminan Kesehatan Nasional 2014 merupakan sistem jaminan sosial di bidang kesehatan yang akan diberlakukan secara nasional mulai tahun 2014. Dari materi yang saya review tadi dapat kita simpulkan bahwa perawat sebagai profesi berpotensi untuk menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Perawat perlu menjaga profesionalismenya sebagai profesi melalui berbagai mekanisme termasuk kredensialing yang dilakukan secara umum atau nasional maupun secara khusus di tempat kerja. Dari materi yang saya review tadi dapat kita simpulkan bahwa perawat sebagai profesi berpotensi untuk menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Perawat perlu menjaga profesionalismenya sebagai profesi melalui berbagai
mekanisme termasuk credentialing yang dilakukan secara umum atau nasional maupun secara khusus di tempat kerja. Konsul keperawatan atau pemerintahan merupakan lembaga yang mengkawal sistem credentialing secara nasional. Sedangkan Komite Keperawatan Rumah Sakit mengkawal sistem credentialing secara khusus di masing-masing rumah sakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.